salah satu alasan dari kenapa gue kagum banget sama Mr. Kobayashi dan seluruh yang ada di Tomogakuen, di sini ada cerita di halaman 42, judulnya Santapan dari Laut dan Pegunungan. Hi everyone, it's Lia here. Assalamualaikum. Ini kali pertamanya gue berbagi di platform YouTube. Karena selama ini gue hanya mengandalkan Instagram gue untuk bisa berbagi sama teman-teman. Walaupun sebenarnya teman-teman di media sosial gue di Instagram tuh ya Pak, followersnya nggak sebanyak itu, tapi mereka sangat-sangat antusias ketika gue berbagi sesuatu. Gue mereview, akhirnya jadilah sebuah respon yang cukup banyak ketika gue udah sering-sering berbagi ya, dan mereka bilang lo harusnya bisa sih berbagi di platform lain dan bisa dijadikan jadi memori gitu. Jadinya bisa kita lihat ulang-ulang, kita bisa dengerin ulang-ulang gitu. Dan kayaknya nggak cuma kita aja yang butuh, tapi banyak orang juga yang butuh dari cara penyampaian lo. Ya semoga itu menjadi doa dan kemajuan gue untuk terus bangun ruang ini. Gitu. Untuk kali ini, gue mau kasih review dari buku yang tahun lalu gue beli dan tahun lalu gue baca. Tepatnya sebenarnya dari bulan Agustus 2024 ya. Gue baca buku ini dan gue rasa ini buku yang terbaik karena kita banyak membicarakan, sampai saat ini kita selalu banyak membicarakan tentang pendidikan. Dan gue rasa buku ini bagus untuk para tenaga pendidik. Bisa sebagai motivasi bagaimana kisah ini mengangkat rasa bahwasanya seorang guru dan seorang murid itu bukan hanya biasa aja. Gue bingung, gue masih nggak tahu cara ngasih taunya, tapi gue akan mencoba menjelaskan dalam cerita buku itu. Oke, gue kasih tahu dulu bukunya. Sebenarnya ada dua bukan dua variasi, tapi dan ini bukan buku yang berkelanjutan gitu. Jadi satu bukunya ini hanya selesai di cerita ini saja, dan buku ini sudah sangat banyak direview dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Karena itu tadi gue bilang ini bestseller bertahun-tahun, walaupun gue baru baca di 2024, karena kita semua pasti sama pemikirannya ketika kita sampai Gramedia, kita pengen baca atau beli buku-buku yang hitsnya aja, yang populer, supaya kita nggak ketinggalan sama apapun yang ada di sekitar kita. Tapi ternyata enggak. Buku ini gue temukan di barisan buku-buku anak kecil umur 3-5 tahun, yang mana sebenarnya ini bukan buku bagi mereka, tapi menurut gue ini buku bagi kita-kita semua, yang tadi gue bilang, tenaga pendidik, supaya bisa mengerti bagaimana pendidikan itu bisa tersampaikan dengan seni. Kenapa? Karena hidup itu seni, teman-teman. Iya kan? Dan gue merasakan ketika kita mau mengerti, membaca segala sesuatu dengan artikulasi yang banyak, dengan cara cara bagaimana kita menikmati segala hal-hal yang ada di dunia dengan bijak, menurut gue itu jadi sangat luas. Jadi rasanya tuh nggak akan pernah ada kekosongan dalam apa yang udah diciptakan sama Allah gitu. Balik lagi, this one is amazing. Menurut gue ini buku yang gue cintai, bahkan tokohnya pun gue cintain gitu sampai hari ini. Dan gue bersyukur banget hari itu gue udah beli buku ini, yang mana sebenarnya kalau dibilang waktu itu gue lagi mau traveling ke Mesir ya teman-teman, 2024, dan buku ini jadi buku terbaik ketika gue ulang tahun. Akhirnya gue baca karena ulang tahun gue bulan Agustus, akhirnya gue baca ini. Hari-hari gue ulang tahun gue juga baca buku ini, sampai akhirnya tahun baru gue selesaikan. Kenapa tahun baru gue baru selesaikan? Karena gue kayak gak bisa gitu kalau baca salah satu buku yang menurut gue penting, dan gue tuh harus habis dengan secepat itu gitu. Rasanya tuh kayak gak rela gitu untuk
menyelesaikan buku secara cepat karena gue pengen ngerti rasanya jadi dia, rasanya jadi Toto-chan. Yap, buku ini adalah buku Toto-chan. Toto-chan bernama panggilan, kalau nama aslinya adalah Tetsuko Kurayonagi. Kisah seorang anak perempuan di kota, aku lupa kotanya, di negara Jepang yang pastinya. Dan ketika itu kisah sedih dari sini adalah mereka juga terjajahi oleh Amerika. Dan ketika itu pendidikan dan dinamika kehidupan itu juga pasti semua berjuang sangat keras ya. Dan karena kan itu tahun-tahunnya perang-perang dunia, jadi semua negara menurut gue masih ada pada tahun-tahun kritis. Tidak hanya Indonesia, tapi menurut gue semua negara yang dijajah oleh negara lain pasti merasakan krisis yang sama. Dan buku ini adalah satu penggalan cerita dari perang itu. Ya, Toto-chan bercerita tentang perempuan. Anak perempuan yang masih kecil, yang dia harus masuk SD kelas 1, tapi ternyata ketika 1 tahun pembelajarannya di salah satu sekolah, rela harus dikeluarkan. Ibunya dipanggil ke sekolah dan diminta untuk membawa anaknya untuk tidak bersekolah di sekolah itu lagi. Ibunya memahami, karena dialah yang melahirkan Toto-chan. Tapi satu sisi dia sedih, karena khawatir tidak ada sekolah yang mau menerima Toto-chan dengan segala kelebihan dan kekurangan anak kecil itu. Lalu, tidak lama dari hari tersebut, ibunya menemukan salah satu sekolah yang bernama Sekolah Tomogakuen. Dengan kepala sekolah yang bernama Mr. Kobayashi. Aku salah satu penggemarnya saat ini. Semoga Mr. Kobayashi mendapatkan keberkahan dari semua cinta dan kasih yang dia sebarkan kepada anak-anak di Tomogakuen. Karena menurut gue tanpa adanya kepala sekolah dan guru-guru yang mencintai anak-anaknya secara tulus tuh nggak akan ada pendidikan yang mampu berkembang sampai kapanpun. Karena guru itu salah satu yang berjasa setelah orang tua kita. Banyak mengajari hal-hal di luar rumah, di luar ibu dan ayah kita. Makanya gue bilang kenapa gue bisa sekagum itu sama Miss Kobayashi, karena ketulusannya tuh terasa seperti orang tua yang merawat seluruh kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan di sekolah kan gak cuma 1-2 orang ya. 13 orang, 14 orang. Dan teman-teman tahu semuanya berkelebihan. Semuanya berkebutuhan khusus. Toto-chan adalah salah satu anak yang mana mungkin menurut gue kalau anak kecil wajar ya. Karena mereka butuh kasih sayang yang masih besar dan mereka mau mengerti apa yang orang dewasa lakukan. Nah, salah satu alasan dari kenapa gue kagum banget sama Mr. Kobayashi dan seluruh yang ada di Tomogakuen, di sini ada cerita di halaman 42, judulnya Santapan dari Laut dan Pegunungan. Teman-teman tahu semuanya, jadi di setiap mereka makan siang, sebelum mereka pulang ke rumah, Mr. Kobayashi selalu berpesan untuk meminta kepada orang tua mereka menyajikan makanan yang terbuat dari laut dan dari pegunungan. Misalnya, kalau laut itu kan ada ikan, berarti besok bisa makan ikan. Yang dari pegunungan apa? Ada sayur-sayuran, tanaman yang lain-lain gitu kan. Ada buah dan segala macam, semua yang di taman di pegunungan dan lain-lain. Itu salah satu bukti bahwasanya Mr. Kobayashi tidak hanya mengajarkan mereka melalui buku-buku, tapi dengan
praktek, di mana mereka harus bisa kritis dari manakah nasi, dari manakah beras itu ada, dari manakah ikan itu digoreng, sebelum digoreng mereka datang dari mana, diambil dari mana, dipancing dari mana. Itu membangun sebuah critical thinking pada anak-anak. Dan itu yang gue cintai ceritanya di sini, dengan kepolosan anak-anak. Akhirnya mereka ada berdebat antara apakah itu dari laut, apakah itu dari pegunungan, dari tanah, dari mana. Itu sebuah keunikan dan spesial dari buku ini. Lagi-lagi dari kisah Toto-chan dan juga sekolah yang dibangun oleh Mr. Kobayashi itu, kalau teman-teman tahu dan teman-teman pasti berpikir Jepang adalah negara dengan teknologi yang maju dan infrastruktur yang sangat-sangat keren. Tapi kali ini sekolah yang berisikan anak-anak berkebutuhan khusus itu, nyatanya sekolahnya terbuat dari gerbong kereta atau bekas gerbong kereta. Jadi bisa diperkirakan dan digambarkan lah bahwasanya kelas mereka tuh tidak seluas yang biasa kita lihat seperti sekolah-sekolah pada umumnya, apalagi sekolah-sekolah swasta di Indonesia gitu kan. Di sini Toto-chan dan semua teman-temannya bersekolah dengan ruang sebesar gerbong kereta. Dan Toto-chan sangat antusias dengan sekolah itu. Dari awal Toto-chan diajak ke sekolah Tamagokuen sama mamanya. Itu yang membuat semua kisah di buku Toto-chan sangat berarti buat gue, karena Mr. Kobayashi mengajarkan dan memperlihatkan bahwa dinamika pendidikan, dinamika berkehidupan di zaman-zaman itu tuh sangat-sangat penuh dengan kegigihan gitu teman-teman. Jadi nggak ada gunanya kalau sekarang kita banyak berkeluh kesah gitu. Jangan, menurutku istilahnya jangan terus menunggu sampai semua itu benar-benar baik, tapi cobalah kita berjuang dan menjadikan sesuatu yang kurang baik tetap dilihatkan yang terbaiknya gitu. Ya, maksud gue bukan berarti kita menutupi segala sesuatu yang segala perbuatan atau hal-hal yang tidak baik, ya bukan bukan seperti itu. Maksud gue kayak kita punya banyak sumber daya guru, pengajar, dan kita juga punya banyak populasi anak yang kekurangan atau dengan ekonomi yang sangat rendah dan sebagai halnya gitu. Dan kita selalu selalu kayak oke, guru harus digaji dengan gaji yang tinggi supaya mereka bisa gini 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 gini. Menurut gue juga kita harus bangun dari seorang guru yang mau mengajarkan itu sampai kita bisa mandiri gitu. Gue ya pasti kalau gue ngomong seperti ini banyak sekali yang berpikiran ya nggak bisa lo ngomong kayak gitu aja, coba lo jadi guru. Lia, iya memang gue tidak berprofesi sebagai guru teman-teman, tapi gue pernah berada eh, berada di posisi itu untuk sesekali dua kali. Gue pernah menjelajahi dunia sebagai tenaga pendidik gitu ya. Bahkan teman-teman gue pun di sekitar gue banyak yang sebagai guru gitu, yang sekarang kalau misalnya kita cuma menunggu kapan kapan kita diberikan gaji yang tepat dan segala macam, kayaknya capek juga gitu, karena kita berkamuflase dengan banyak hal di dunia ini gitu, banyak hal yang sudah tidak benar juga yang kita dapati di sini. Dan kisah sedih dari sini, pada nyatanya tahun 1945 bom dari Amerika dijatuhkan di daerah di mana mereka tinggal. Dengan sangat sayang, akhirnya sekolah Tomogakuen pun kebakaran atas ledakan bom tersebut. Ketika itu, Mr. Kobayashi tetap berpesan kepada Toto-chan bahwa dia adalah anak yang baik, dan semoga semua mimpi anak-anak bisa bersekolah
sampai besar dan mengenyam pendidikan tuh ya tetap terus walaupun sekolah Tomogakuen tidak akan pernah ada lagi gitu. Dan saat itu juga Toto-chan dan keluarganya berpencar. Tepat juga sebelum perang itu terjadi, adik dari Toto-chan lahir. Dan mereka harus terpisah antara Toto-chan dengan ibunya, ayahnya, dan juga adiknya. Kisah pilu dari negara Jepang. Dari seorang anak perempuan dan teman-temannya. Kalau aku ceritain semua karakternya, teman-teman, itu sungguh-sungguh membuat kita terbangun karena banyak sekali anak-anak cacat di sana yang sakit, polio dan segala macam diceritakan oleh Toto-chan di sini. Jadi makanya kenapa ini salah satu buku yang nyaris buat gue lebih lebih mencintai hal-hal tentang berpendidikan, bukan berpendidikan tapi mencintai nilai-nilai pendidikan dan menjadi seorang guru. Bahwasanya ini juga bukan bukan cuma menjadi seorang guru di sekolah, tapi kita sebagai perempuan, aku dan teman-teman semua yang perempuan tuh jadi bisa lebih mengenal bagaimana orang tua dan guru itu harus bersatu padu dalam memberikan nilai-nilai kepada anak-anak generasi setelah kita, gitu sih yang jelas ya teman-teman. Jadi aku sangat-sangat tidak menyesal untuk membeli buku Toto-chan dan aku berterima kasih kepada Toto-chan. Terima kasih sekali karena kisahnya sudah menginspirasi banyak orang, walaupun buku ini sangat-sangat menjadi pastinya dipandang sebelah mata karena cover dari buku ini sangat-sangat bertemakan anak kecil yang aku pasti nggak semua dari tim Gramedia mungkin baca, makanya akhirnya kenapa ini dimasukkan ke dalam rangkaian buku-buku anak-anak umur 3-4 tahun gitu ya. Jadi semoga untuk para pemilik toko buku di luar sana juga jangan lupa untuk membaca supaya tidak salah dalam menaruh buku, supaya jadi rekomendasi untuk kita yang sudah bisa mengerti dalam membaca, dalam berpikir dan lain-lain. Ceritanya gue yakin ini akan panjang banget dan gue nggak mau teman-teman tuh keburu bosan untuk mendengarkan apa yang gue sampaikan karena gue juga nggak mau spoiler pastinya. Gue pengen teman-teman tuh baca buku ini dan teman-teman Toto-chan alhamdulillah masih hidup dan kalian bisa melihat semuanya tuh di media sosialnya Toto-chan. Namanya Instagramnya Tetsuko Kurayonagi. Jadi teman-teman cari aja Instagramnya. Itu adalah Toto-chan yang sekarang yang sudah mungkin 70-an tahun ya, 70 tahun ya. Dan beliau dulu setelah membuat buku ini menjadi salah satu duta di UNICEF dan akhirnya mengeluarkan salah satu buku yang ini, Toto-chan Children. Jadi ini adalah salah satu kumpulan cerita di mana ketika Toto-chan menjadi duta kemanusiaan untuk anak-anak, Toto-chan membuat semua perjalanannya dan cerita-cerita dari anak-anak di seluruh dunia yang merasakan kekurangan, kemiskinan, itu ada di buku ini. Gue belum sempat baca karena ini adalah cerita-cerita di berbagai negara dari Asia, Eropa, dan lain-lainnya. Jadi bisa dibaca kapan aja dan gue yakin ini juga bermanfaat banget untuk kita untuk bisa mengenal bahwasanya ketika kita sudah dewasa, kita akan menikah dan kita akan punya anak, kita akan lebih berhati-hati dan lebih bijaksana sebagai orang tua dalam menjaga anak kita nanti. Ya ini bisa jadi salah satu buku parenting buat gue gitu. So jangan lupa lihat Toto-chan di Instagramnya karena gue nggak mau teman-teman cuma baca bukunya tapi nggak tahu bagaimana siapa Tetsuko Kurayonagi tersebut. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.